Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah, Prodi PAI semester 4, kelas online. Di sini saya ingin memaparkan jawaban dari Pak dosen mengenai model-model pembelajaran yang diampu oleh Pak Sukma Hadi MPD. Saya berkuliah di ISIF Cirebon. Di sini saya akan memaparkan tentang blended learning dan hybrid learning. Hybrid learning ada dua model pembelajaran yang memadukan penggunaan teknologi dengan pembelajaran konvensional. Blended learning adalah model-model pembelajaran daring secara terencana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam model ini, peserta didik mengikuti sebagian kegiatan belajar di kelas dan sebagian lainnya melalui platform digital, baik secara sinkron maupun asinkron. Dalam pembelajaran PAI, perbedaan mendasar antara blended learning dan hybrid learning terletak pada pelaksanaan dan pola interaksi pembelajaran. Sedangkan blended learning menekankan kombinasi antara kegiatan tatap muka dan daring yang dilaksanakan materi agama secara mandiri melalui video, modul digital atau platform pembelajaran sebelum dan sesudah. Sebaliknya, hybrid learning menekankan penyelenggaraan pembelajaran secara bersama bagi peserta didik yang berada di lokasi berbeda. Dalam konteks PAI, blended learning lebih efektif untuk memperkuat pemahaman konsep, refleksi nilai-nilai keislaman dan pembelajaran mandiri, sedangkan hybrid learning lebih sesuai untuk menjaga keterlibatan seluruh peserta didik ketika terdapat keterbatasan kehadiran fisik. Contohnya penerapan blended learning yaitu tatap muka di kelas. Peran guru di sini menjelaskan pengertian, hukum, dan keutamaan sholat. Lalu yang kedua, guru juga mendemonstrasikan gerakan dan posisi imam serta makmum. Siswa melakukan praktik sholat berjamaah secara langsung. Lalu dari pembelajaran daring, peran guru juga membagikan video pembelajaran tentang sholat berjamaah melalui platform seperti Google Classroom atau juga WA. Siswa menonton video dan mengerjakan kuis online. Siswa juga mengirimkan tugas berupa tugas rekaman, praktik, atau laporan hasil belajar. Menurut saya, blended learning lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di era digital karena mampu menggabungkan keunggulan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring secara seimbang. Dalam pembelajaran PAI, proses penanaman nilai, pembentukan karakter, dan juga pembiasaan. Di sisi lain, teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperkaya sumber belajar melalui video, e-book, kuis interaktif, serta diskusi daring yang mendorong kemandirian belajar. Dengan blended learning, peserta didik memiliki kesempatan untuk memahami materi secara lebih mendalam melalui pembelajaran mandiri sebelum dan sesudah kegiatan tatap muka, sehingga waktu di kelas dapat digunakan untuk diskusi, refleksi, atau praktik ibadah, serta penguatan nilai-nilai keislaman. Dalam memilih model pembelajaran yang tepat, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, ketersediaan sarana dan juga prasarana. Teknologi seperti perangkat
digital, jaringan internet, dan juga platform pembelajaran yang memadai. Lalu yang kedua, kompetensi digital guru dan juga peserta didik. Karena keberhasilan pembelajaran berbasis teknologi sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan media digital secara efektif. Ketiga, karakteristik materi PAI, sebab beberapa materi seperti akidah akhlak, dan praktik ibadah memerlukan interaksi langsung dan juga bimbingan secara intensif. Lalu yang keempat, kondisi serta kebutuhan peserta didik termasuk tingkat kemandirian belajar dan akses terhadap teknologi. Lalu yang kelima, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, apakah lebih menekankan penguasaan pengetahuan, keterampilan, atau pembentukan sikap dan karakter. Jika saya diberikan kesempatan untuk merancang pembelajaran PAI berbasis teknologi, saya akan memilih model blended learning karena mampu mengintegrasikan keunggulan pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran daring secara efektif. Model ini memungkinkan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih fleksibel, interaktif, dan berpusat pada peserta didik tanpa menghilangkan peran guru sebagai pembimbing dalam penanaman nilai-nilai keislaman. Blended learning juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan masing-masing sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Penerapan model ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama yaitu guru menyusun tujuan belajar dan juga menyiapkan materi digital berupa video pembelajaran, presentasi interaktif. Lalu yang kedua, peserta didik mempelajari materi tersebut secara mandiri sebelum pertemuan tatap muka. Lalu yang ketiga, pada saat pembelajaran di kelas, guru memfasilitasi diskusi tanya jawab, studi kasus, praktik ibadah, serta kegiatan refleksi yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Keempat, guru memberikan tugas atau proyek berbasis digital yang mendorong peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai PAI dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, evaluasi dilakukan melalui kombinasi kuis online, penilaian tugas, observasi sikap, dan tes tatap muka untuk mengukur pencapaian kompetensi secara tuntunan era digital. Literasi digital menjadi kompetensi penting dalam pembelajaran PAI saat ini karena perkembangan teknologi telah mengubah cara peserta didik memperoleh, memahami, dan menyebarkan informasi keagamaan. Peserta didik tidak hanya belajar agama dari buku atau guru, tetapi juga dari berbagai sumber digital seperti web, media sosial, video, dan forum dari Google. Kondisi ini memberikan peluang besar untuk memperluas wawasan keislaman namun seperti hoaks, pemahaman agama yang keliru, ujaran kebencian, dan konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, literasi digital diperlukan agar peserta didik memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pembelajaran PAI, literasi digital membantu peserta didik menyaring informasi keagamaan dengan cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai sumber yang mereka temukan di media digital. Peserta didik
perlu dibiasakan untuk memeriksa kebenaran informasi, melihat kredibilitas sumber, membandingkan pendapat dari berbagai referensi, serta memahami ajaran Islam berdasarkan sumber terpercaya seperti Al-Quran dan hadis, serta penjelasan para ulama yang memiliki kompetensi. Literasi digital menjadi kompetensi penting dalam pembelajaran PAI saat ini, karena perkembangan teknologi telah memberikan perubahan besar terhadap cara peserta didik memperoleh dan memahami informasi keagamaan melalui internet dan media sosial. Peserta didik dapat mengakses berbagai kajian tafsir hadis serta informasi keislaman dengan mudah dan cepat. Namun, kemudahan tersebut juga memiliki resiko karena tidak semua informasi yang beredar memiliki sumber yang valid dan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, literasi digital diperlukan agar peserta didik mampu menggunakan teknologi secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, pemahaman agama yang menyimpang, ujaran kebencian. Dalam pembelajaran PAI, literasi digital membantu peserta didik menyaring informasi keagamaan dan dengan cara mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh. Peserta didik perlu memahami cara mengecek kredibilitas sumber, membandingkan informasi dan referensi keagamaan yang terpercaya, serta menerapkan prinsip tabayun atau memastikan kebenaran suatu berita sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Dengan literasi digital, peserta didik dapat membedakan antara informasi agama yang berdasarkan dalil dan kajian ilmiah dengan informasi yang hanya berupa pendapat pribadi atau provokasi di media sosial. Teknologi sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman agama serta menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Contoh dalam pembelajaran PAI literasi digital tentang materi meneladani akhlak Rasulullah SAW. Pertama, yaitu guru meminta siswa mencari informasi tentang akhlak Rasulullah dari sumber digital yang terpercaya. Lalu yang kedua, siswa membandingkan beberapa sumber dan mengidentifikasikan mana yang lebih valid. Lalu yang ketiga, siswa itu membuat rangkuman atau infografis digital tentang akhlak Rasulullah SAW. Lalu yang keempat, hasil karya dipresentasikan dan dibagikan melalui platform pembelajaran sekolah. Tujuan untuk melatih kemampuan mencari, menganalisis, dan menggunakan info digital secara bijak serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis terhadap info yang ditemukan di internet. Menurut saya terdapat beberapa tantangan etika yang sering muncul dengan penggunaan media sosial oleh peserta didik, antara lain yaitu penyebaran info yang belum terverifikasi, penggunaan bahasa yang kurang sopan dalam berkomunikasi, penyebaran ujaran kebencian, sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat, serta kecenderungan mengikuti konten keagamaan tanpa memahami sumber dan konteksnya secara mendalam. Dampak dari tantangan tersebut dapat memengaruhi karakter peserta didik jika tidak disikapi dengan baik. Paparan info yang salah dapat menyebabkan pemahaman agama yang keliru, sikap fanatik berlebihan, atau munculnya prasangka terhadap
kelompok lain. Selain itu, kebiasaan berkomunikasi tanpa etika di media sosial dapat melemahkan nilai-nilai akhlak seperti kejujuran, kesantunan, tanggung jawab, rasa menghargai sesama. Namun, apabila media sosial digunakan secara bijak dengan didukung literasi digital dan bimbingan PAI, media tersebut dapat menjadi sarana positif untuk memperluas wawasan keagamaan, memperkuat karakter Islami, serta mendorong peserta didik menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Oleh karena itu, pembelajaran PAI memiliki peran penting dalam membekali peserta didik dengan kemampuan literasi digital dan etika bermedia. Peserta didik dengan kemampuan literasi digital dan etika bermedia. Jika saya menjadi seorang pendidik, strategi yang akan saya lakukan untuk menumbuhkan kemampuan literasi digital dan etika bermedia sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran PAI dengan pendidikan literasi digital secara langsung. Salah satu strategi yang dapat diterapkan yaitu memberikan pembelajaran tentang cara mencari, memilih, dan mengevaluasi info keagamaan yang terpercaya, membedakan fakta dan opini, memeriksa kebenaran berita, serta menerapkan prinsip tabayun sebelum menerima atau menyebarkannya. Strategi lain yang akan dilakukan adalah membangun kebiasaan bermedia sosial secara positif melalui pembiasaan membuat dan membagikan konten yang mengandung nilai kebaikan seperti pesan moral Islam, informasi edukatif, atau refleksi keagamaan. Contoh, menggunakan teknologi secara bijak dan beretika. Alasan penerapan strategi tersebut adalah karena kemampuan menggunakan teknologi tidak cukup hanya dengan keterampilan teknis, tetapi juga harus disertai sikap kritis dan moral yang baik. Tujuan utamanya adalah agar peserta didik mampu memanfaatkan media digital sebagai sarana belajar dan menyebarkan kebaikan, bukan sebagai media penyebaran informasi yang merugikan. Melalui pendekatan ini, pembelajaran PAI dapat membentuk generasi yang tidak hanya cakap digital, tetapi memiliki karakter Islami, mampu menyaring informasi dengan baik, serta bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia digital. Menurut saya, permasalahan yang paling mendesak dalam pendidikan saat ini adalah aspek karakter dan literasi digital. Perkembangan teknologi yang sangat cepat memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memperoleh info, tetapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks, rendahnya etika dalam berkomunikasi di ruang digital, kecanduan penggunaan teknologi, serta mudahnya peserta didik terpengaruh oleh info yang belum tentu benar. Oleh karena itu, menurut saya, pendidikan saat ini perlu memberikan perhatian lebih pada penguatan karakter yang dipadukan dengan literasi digital. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membimbing peserta didik agar mampu menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan nyata, termasuk dalam aktivitas di dunia digital. Pembelajaran berbasis masalah, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis sekaligus membangun karakter peserta didik. Dengan demikian, pendidikan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki etika, tanggung jawab, dan kesiapan menghadapi masa depan.
Permasalahan dalam pendidikan saat ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor dari lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat maupun perkembangan teknologi. Salah satu penyebab utamanya adalah perubahan pola kehidupan akibat kemajuan digital yang berlangsung sangat cepat. Sementara kemampuan literasi digital dengan kesiapan karakter peserta didik belum selalu berkembang secara seimbang. Akses informasi yang luas melalui internet memang memberikan banyak manfaat, tetapi tanpa kemampuan berpikir kritis, peserta didik dapat dengan mudah menerima info yang salah, terpengaruh oleh konten negatif, atau menggunakan teknologi tanpa mempertimbangkan etika. Selain itu, pembelajaran yang masih berorientasi pada hafalan dan pencapaian nilai akademik terkadang belum cukup memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, komunikasi, dan pembentukan karakter. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah kurangnya keterlibatan lingkungan keluarga dalam pengawasan dan pembentukan kebiasaan positif, perbedaan antara wilayah, serta kesiapan pendidik dalam menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Guru yang belum memiliki kompetensi digital teknologi sebagai sarana pembelajaran, dampak dari permasalahan tersebut terhadap kualitas pendidikan cukup besar. Rendahnya kemampuan literasi dan berpikir kritis dapat menyebabkan peserta didik itu kesulitan menganalisis informasi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Sementara itu, lemahnya karakter dan etika dapat memengaruhi perilaku sosial, seperti meningkatkan sikap tidak bertanggung jawab, kurangnya empati, serta penggunaan teknologi yang tidak tepat. Oleh karena itu, penyelesaian masalah pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan pendidikan karakter, dan pengembangan literasi digital, serta peningkatan kompetensi guru. Pendidikan harus menciptakan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral agar peserta didik hanya siap menghadapi perkembangan zaman, tetapi juga mampu menjadi individu yang bertanggung jawab, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Menurut saya, model pembelajaran yang paling tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan saat ini adalah problem-based learning, karena model ini mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan, pemecahan masalah nyata. PBL menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran dengan menghadapkan mereka pada suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui proses tersebut, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga belajar menganalisis info, mengambil keputusan, bekerja sama, dan bertanggung jawab terhadap solusi yang dihasilkan. Adapun langkah-langkah penerapan PBL dimulai dengan guru menyajikan suatu masalah kontekstual yang relevan dan pengalaman peserta didik. Selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk mengidentifikasikan masalah, merumuskan pertanyaan, dan menentukan informasi yang diperlukan untuk mewawancarai solusi. Tahap berikutnya adalah melakukan penyelidikan secara individu maupun kelompok melalui berbagai sumber yang terpercaya, termasuk sumber digital yang sesuai dengan prinsip literasi digital. Setelah memperoleh info, peserta didik menganalisis hasil temuan, menyusun alternatif solusi, dan mempresentasikan hasil masalah kepada kelompok lain. Pada tahap akhir, guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran serta menghubungkan solusi yang diperoleh dengan nilai-nilai karakter dan kehidupan nyata. Model PBL dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena mampu menjawab kebutuhan pembelajaran abad ke-21 yang tidak hanya menekankan penguasaan materi, tetapi juga pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Melalui PBL, peserta didik dilatih untuk menjadi pembelajaran yang aktif, kritis, kreatif, dan mandiri, sekaligus membangun sikap tanggung jawab, serta kerjasama dan juga kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
Selain itu, model ini juga dapat membantu mengintegrasikan literasi digital karena peserta didik belajar mencari, menilai, dan menggunakan informasi secara bijak. Dengan demikian, PBL menjadi pendekatan yang relevan untuk menciptakan pendidikan yang menghasilkan peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Based learning dan inquiry based learning merupakan model pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan melalui proses berpikir kritis dan pemecahan masalah. Challenge-based learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada pemberian tantangan nyata kepada peserta didik untuk diselesaikan melalui proses penyelidikan, kolaborasi, dan penciptaan solusi. Dalam pembelajaran PAI, CBL dapat diterapkan melalui tantangan yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana menerapkan nilai dalam lingkungan sekolah, mengatasi permasalahan etika dan bermedia sosial, atau membuat program kepedulian sosial berdasarkan nilai-nilai Islam. Sementara itu, inquiry-based learning merupakan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk melakukan penyelidikan, menganalisis data melalui proses bertanya, mencari info, melakukan penyelidikan, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Dalam PAI, IBL dapat digunakan ketika peserta didik mengkaji kandungan ayat Al-Quran, memahami hadis, atau meneliti fenomena sosial berdasarkan perspektif Islam. Persamaan antara kedua model tersebut terletak pada fokus dan proses belajar melalui pengalaman nyata, diskusi, kerjasama, dan peran guru sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran PAI, baik CBL maupun IBL dapat membantu peserta didik memahami ajaran Islam secara lebih mendalam, karena tidak hanya menerima info dari guru, tetapi aktif mencari, mengolah, dan juga menghubungkan materi agama dengan kehidupan sehari-hari. Dalam IBL, peserta didik lebih banyak melakukan eksplorasi untuk memperoleh pemahaman atau kesimpulan berdasarkan bukti dan info yang ditemukan. Menurut saya, challenge-based learning lebih efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah peserta didik, terutama dalam pembelajaran PAI, karena model ini secara langsung menghadapkan peserta didik pada permasalahan nyata yang membutuhkan analisis, kreativitas, dan tindakan penyelesaian. Dalam teori pembelajaran, konstruktivitas peserta didik akan lebih mudah membangun pemahaman ketika mereka terlibat secara aktif dalam pengalaman belajar yang bermakna. Melalui CBL, peserta didik tidak hanya memahami konsep atau nilai-nilai Islam secara teoritis, tetapi juga dituntut untuk menerapkan ajaran tersebut dalam menghadapi persoalan kehidupan sehari-hari seperti masalah kejujuran, toleransi, kepedulian sosial, dan juga etika penggunaan media digital. Dalam pelaksanaan pembelajaran, CBL memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasikan masalah, mencari informasi, berdiskusi dengan kelompok, menyusun strategi penyelesaian, dan menghasilkan solusi atau tindakan nyata. Proses tersebut dapat melatih kemampuan berpikir kritis karena peserta didik harus mengevaluasi berbagai info, mempertimbangkan nilai-nilai, serta mengambil keputusan yang tepat. Misalnya ketika peserta didik diberikan tantangan untuk membuat kampanye digital tentang etika bermedia sosial dalam perspektif Islam, mereka tidak hanya mempelajari teori akhlak, tetapi juga menganalisis permasalahan, menentukan pesan yang tepat, dan menciptakan solusi yang bermanfaat. Jika saya mengajar PAI yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari, saya akan menerapkan CBL karena model ini memungkinkan peserta didik
menghubungkan nilai-nilai Islam dengan situasi nyata yang mereka hadapi. Misalnya pada materi akhlak dalam penggunaan media sosial, saya akan memberikan tantangan kepada peserta didik berupa masalah nyata, seperti penyebaran berita bohong atau hoaks, komentar negatif, atau kurangnya etika dalam berkomunikasi di dunia digital. Peserta didik kemudian diarahkan untuk memahami permasalahan tersebut, mencari info berdasarkan sumber ajaran Islam seperti Al-Quran dan juga hadis, berdiskusi dalam kelompok, serta merancang solusi berupa kampanye digital, poster edukatif, atau kegiatan sosial yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Langkah penerapan CBL dimulai dengan guru memberikan ide besar yang berkaitan dengan kehidupan peserta didik, kemudian mengarahkan mereka untuk merumuskan pertanyaan dan menentukan tantangan yang harus diselesaikan. Lalu selanjutnya peserta didik melakukan penyelidikan dengan mencari informasi, menganalisis penyebab masalah, menghubungkan permasalahan dengan nilai-nilai PAI, dan menyusun solusi yang dapat diterapkan. Pada tahap akhir, peserta didik mempresentasikan hasil solusi atau produk yang telah dibuat. Lalu kemudian melakukan refleksi mengenai nilai keislaman yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penerapan CBL ini, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami konsep ajaran Islam secara teoritis saja, tetapi juga mampu berpikir kritis, kerjasama, mengambil keputusan, dan menerapkan nilai-nilai agama dalam menghadapi berbagai persoalan. Sekarang kita doain orang tuanya yuk. Ayo kita doain orang tuanya. Doain mama papanya, semuanya sayang sama mamanya. Iya, doain yuk anak soleh-soleha. Ya Jabar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya